Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Papua Barat Daya membatalkan Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Pembatalan Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur atas rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Papua Barat Daya yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPUD nomor 105 tahun 2024, tentang perubahan Komisi Pemilihan Umum nomor 78 tahun 2024, tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024. Selain itu, Komisioner Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Zatriawati mengatakan, menindaklanjuti surat rekomendasi ke KPU berdasarkan uraian 1-9 maka Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menemukan pelanggaran pergantian penjabat yang dibuktikan dengan surat keputusan yang dilakukan oleh calon gubernur Provinsi Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati. Di poin 10 ya, bahwa berdasarkan uraian 1-9 di atas maka Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menemukan pelanggaran penggantian pejabat, itu dibuktikan dengan SK ya, pejabat yang dilakukan oleh calon gubernur atas nama Abdul Faris Umlati. Dengan demikian maka Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk menindaklanjuti pelanggaran administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 dan seterusnya. Berikut keterangan dari calon gubernur Provinsi Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati yang ditolak menjadi calon gubernur Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan surat keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya saat dikonfirmasi oleh awak media mengatakan, belum ada secara tertulis menerima surat keputusan dari KPU. Kami akan menunggu konfirmasi dari Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan. Pun belum secara tertulis menerima surat keputusan dari KPU karena sebagai pihak yang hari ini atau tadi kemarin mereka melakukan keputusan KPU itu sendiri. Kalau dari beberapa sumber yang saya dapatkan terkait itu atas rekomendasi dari Bawaslu. Nah, sementara saya sebagai pihak terkait belum pernah juga dipanggil, belum pernah diperiksa oleh Bawaslu. Memang sudah 2 kali mereka panggil. Panggilan pertama kami sudah juga minta untuk di-reschedule ulang karena bertepatan dengan acara kampanye tertutup atau kampanye terbatas. Kami menunggu bila ada konfirmasi dari Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan. Yang dimana pada laporan ataupun rekomendasi dari Bawaslu itu sendiri, saya sudah diperiksa oleh Gakumdu karena secara proses pidananya yang dinaikkan dari ke penyidikan dan saya sudah diambil keterangan. Sementara sisi lain dari Bawaslu tidak pernah saya diambil keterangan. Sejauh dan sepengetahuan saya bahwa dengan sudah diambil keterangan di Gakumdu dan Gakumdu sudah mengambil SP3, saya pikir permasalahan ini sudah selesai. Cuma saya lihat dari rekomendasi Bawaslu tanggal 28, ya menurut saya ya seharusnya sebelum dikeluarkan rekomendasi itu, pemeriksaan terhadap saya sebagai pihak terkait itu harus dilakukan oleh Bawaslu. Tetapi saya sebagai warga negara yang juga calon kandidat gubernur, tentu saya selalu menghargai dan menghormati hukum dan mekanisme yang terjadi dalam undang-undang pemilu ini sendiri. Saya lihat mereka kenakan saya itu pasal 71 nomor 10, undang-undang nomor 10. Ayat 2 dan ayat 5. Kalau 2 ini kan kita tahu bahwa memang 60 hari.
Tetapi menurut yang saya baca dari edaran Menteri, itu yang dimana menurut secara saya tidak begitu tahu hukum, tetapi kajian saya sebagai pejabat daerah, sebagai kepala daerah dan edaran Menteri itu kami selalu juga dapat, selain hal yang terkait dengan undang-undang pemilu ataupun edaran Menteri terkait dengan hal-hal yang lain, kita tentu juga mengkaji itu dengan baik. Ya menurut saya sebenarnya apa yang saya lakukan itu kan tidak menggantikan orang, hanya penunjukan. Sementara saya lagi dalam menjalankan cuti kampanye. Nah, sebagai kalau surat itu andaikan secara formilnya itu tidak bisa dilakukan, tentunya Bawaslu mengklarifikasikan kepada kami dan pejabat yang berwenang di Kabupaten Raja Ampat yang hari ini menjabat sebagai PJS atau Sekda ataupun bagian hukum mungkin harusnya menarik surat itu kembali. Tetapi sekali lagi bahwa untuk menghormati dan dinamika hukum yang jalan sebagai warga negara, saya kira ada langkah-langkah hukum yang tentunya dengan tim pengacara kami dan juga partai-partai koalisi dari kuasa hukum yang ada di partai-partai koalisi, kita sudah berkoordinasi untuk mengambil langkah gugatan di Mahkamah Agung RI Jakarta. Oleh karena itu saya berharap kepada semua simpatisan atau pendukung yang hari ini bersimpati dan merasa kita dalam hal ini ibaratnya mungkin bagaimana langkah kita atau bagaimana sikap kita, saya himbau untuk semua tetap sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan tujuan kita, bahwa pasangan Arus atau saya sendiri sebagai calon gubernur akan tetap mengikuti tahapan pilkada gubernur dan wakil gubernur hingga tanggal 27 November 2024. Karena keputusan KPU itu sifatnya dan kedudukannya belum final. Finalnya nanti di 14 hari kita lakukan gugatan di Mahkamah Agung RI. Kami juga punya pengalaman, ya. Apalagi khususnya Partai Demokrat punya pengalaman. Untuk 8 kali kami juga partai ini digugat di Mahkamah Agung. Jadi sudah komunikasi kami dengan kuasa hukum di partai sendiri dan juga di koalisi partai-partai yang lain. Kami siap untuk melakukan gugatan. Tetapi bukan itu saja yang kami lakukan, tetapi untuk pihak Bawaslu dan KPU pun kami laporkan ke DKPP. Dan boleh saja langkah-langkah hukum lain terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, sebagai kami juga adalah kandidat yang menurut kami bahwa dizolimi ataupun melakukan rekomendasi menurut kami adalah sepihak. Itu menurut analisa kami. Tetapi sekali lagi kami menghargai apa yang disebut dengan rekomendasi, karena menurut kami rekomendasi itu sifatnya merekomendasikan boleh atau tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU, bukan surat keputusan yang inkrah dari pengadilan seperti itu. Ya, tetapi keputusan hari ini sudah keluar dan kita harus maklumi dan ya kita hargai. Pada prinsipnya bahwa harus tetap harus saja. Terus berarti nanti kau lihat bahwa dia bocor ke sana kemari. Ada konsekuensi daripada air mengalir begitu. Jadi untuk melakukan kampanye saya bisa. Kalau hari ini saya tidak calon, saya sebagai ketua Partai Demokrat Provinsi Papua Barat Daya, atau sebagai warga negara masyarakat, itu lebih bebas saya lagi. Mungkin saya jalan hari bagi-bagi sembako, kan tidak ada aturan undang-undang mengatur masyarakat bagi-bagi sembako. Kalau calon mungkin bang apa ini? Saya bagi-bagi rokok, ya, bagi-bagi makan, bagi-bagi uang ojek. Sebagai warga masyarakat, saya lebih bebas. Tidak ada aturan undang-undang yang mengatur saya. Kalau saya sebagai caleg memang terbatas. Kira-kira begitu. Jadi saya happy-happy saja. Untuk pendukung dan simpatisan harus tetap mengalir. Tanggal 27 November 2024 pasti akan menyatakan kebenaran.
bukan pembenaran.